Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun berada, jangan lupa like, comment, subscribe channel Nuri saja. Oke, belum sudah promosi channel ya, nggak apa-apa ya guys. Ini ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua anak-anakku. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pak Nuri coba untuk memberi pengantar materi vektor ya. Ini pertemuan kedua. Jadi ketiga ya. Ini pertemuan ketiga. Silakan nanti kamu pahami apa yang Pak Nuri jelaskan. Nek orang paham, komentar nih channel nih komentar di YouTube ya, supaya YouTube rame gitu ya. Terus WA juga bisa, nanti tak cantumkan nomornya Pak Nuri ya. Salam kenal untuk kalian semuanya dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Moga-moga orang tuanya juga sehat, banyak rezekinya ya. Pak Nuri rumahnya dekat sekolahan ya, di Runting. Jadi kalau mau ada waktu kapan-kapan main, ini ngajak rombongan ya. Siji. Oke. Dengar sinau YouTube, ngedit boleh, nanti ketemu Pak Nuri, kita ajari. Oke. Terima kasih ya. Silakan dilihat penjelasannya dan selamat belajar. Dimanapun adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita dan kapanpun jam belajar. Salam edukasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like. Channel Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Nuri. Anak-anak, kita akan belajar mengenai materi vektor. Ya, cobaan ya ini sambil dengerin suara palu bertalu-talu, gledok gitu, tandanya reparasi. Ya, ini saya mereview dari materi besaran pokok karya guru saya, yaitu Pak Siswanto dari SMA 14 Semarang. Terima kasih sebelumnya medianya Pak Sis. Ini juga untuk disebarkan ke anak-anak. Semoga menjadi pahala beliau, amin. Beliau tergabung dalam komunitas multimedia edukasi Komet Semarang. Okay, next. Menang baik. Standar kompetensi: menerapkan konsep besaran fisika, menuliskan, menyatakannya dalam satuan internasional yang baik dan benar meliputi lambang, nilai, dan satuan. Melakukan penjumlahan dan perkalian dua buah vektor atau lebih. Indikatornya adalah setelah kegiatan belajar ini, siswa diharapkan dapat menghitung jumlah dua vektor ya, dengan metode poligon dan jajaran genjang, menjumlahkan dua vektor segaris membentuk sudut, menguraikan sebuah vektor dengan bidang datar menjadi dua vektor tegak lurus, dan lain sebagainya. Bisa dibaca ya itu ya, 1 sampai 8 ya indikatornya. Oke, kita lanjut. Pengertian vektor. Apa sih vektor itu? Ya, kalau kita lihat itu ada kuda sedang menarik kereta ya. Kuda menarik kereta, awalnya dari mana itu? Saya tampilkan mode dulu. Mode pen. Nah, awalnya kuda kan di sini. Kemudian dia pindah ke sana. Ya. Nah, di sana ada yang namanya apa? Ada perpindahan S gitu ya. Ada perpindahan S, saya lambangkan S perpindahannya. Kemudian membutuhkan waktu delta T ya. Kemudian, nah ini posisi awalnya S mula-mula, ini adalah S terakhir. Nah, kuda itu berjalan menuju arah tertentu, gitu ya.
ya, menuju arah tertentu dengan kecepatan v, ya, dengan kecepatan v. Saya beri tanda panah atasnya. Ini artinya dia vektor, ya. Jadi kemarin saya menjelaskan kepada anak-anak bahwa besaran fisika itu, ya, besaran fisika, besaran itu ada yang namanya skalar, ada yang namanya vektor. Kalau skalar ini hanya memiliki nilai saja, nilai saja. Tulisan Pak Nuri keren ya. Ya, yang penting bisa dibaca ya. Kayak dokter ya. Tulisannya ketularan. Cakrayang. Vektor. Kalau vektor ini dia punya nilai, ya, berapa, ya, dan juga dia memiliki arah. Nah, jadi kalau kamu hidup itu harus punya nilai. Nilainya berapa, arahnya kemana, tujuan hidupmu kemana gitu kan. Gelundung saja. Kalau sekolah di Tuna Sarapan masih gelundung saja, keliru. Kita orang hidup, ya, manusia itu, ya, harus berpikir seperti vektor ini, memiliki nilai dan juga memiliki arah tujuan. Oke gitu ya filosofinya ya. Kita lanjut ya guys. Nah, ya, dua kuda tadi memberikan gaya tarik kepada kereta sebesar nilai tertentu. Arah gaya tersebut ke depan atau ke kanan. Jadi ada arahnya kemana ini ya. Ini saya garis bawahi, ke depan, ke kanan, ya begitu. Jadi kalau mau pergi, bilang orang tua mau kemana? Ke sekolahan, ke sawah, ke timur, ke barat, harus bilang ya, jangan nyelonong bloko ya gitu ya. Gaya termasuk besaran vektor. Gaya termasuk besaran, nariknya kemana gitu kan? Nariknya kemana? Besarnya berapa? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, betul ya, sudah saya katakan ya. Contoh besaran vektor adalah gaya, eling-eling ya, kecepatan, percepatan, perpindahan, berat. Nah, berat ini termasuk gaya ke bawah ya, w, ya, gaya berat. Gaya ini satuannya f, oke. Kecepatan satuannya v gitu, percepatan satuannya a, lambangnya a ya, satuannya. Kita ulangi, gaya ini lambangnya f, kecepatan lambangnya v, percepatan lambangnya a, perpindahan s. Nah, karena vektor biasanya atasnya ini dikasih tanda begini ya, kasih tanda panah gitu ya, gitu ya. Oke guys, ngerti ya guys? Lanjut guys ya. Nah sekarang pengertian vektor, di sini ada jam ya. Kira-kira saya tanya, kalau jam 3, jam 4, jam 5 itu ada arahnya enggak itu? Ya. Jam 5, jam 6, ya. Jam 7, kamu jam 7 di mana? Kamu jam 8 di mana? Ada enggak arahnya? Saya jam 9 malam tidur di kasur, ada arahnya enggak? Tidak ada. Jadi yang namanya waktu itu memiliki besaran apa? Skalar kita, ya. Karena dia hanya memiliki nilai saja gitu ya. Seperti channelnya Nuri saja channel saya. Jangan lupa di subscribe ya. Oke lanjut ya. Untuk menyatakan saat waktu tidak perlu memperhatikan arah, tetapi hanya besaran dan nilai saja. Karena yang penting waktunya berapa gitu ya. Ya, waktunya berapa. Jadi waktu itu besaran skalar. Besar waktu tersebut termasuk besaran skalar. Jadi skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai tapi tidak memiliki arah. Ya. Contoh besaran skalar adalah waktu, lambangnya apa cah? T. Panjang lambangnya apa cah? L kecil. Massa M. Ya, energi apa? Boleh E. Ya. Boleh ya. Usaha lambangnya W dan lain. Oke ya. Lanjut ya guys. Nah, ini guys, orang lagi panah guys. Ini namanya panah guys. Panah asmara ya, panah asmara tambahin ya, lope guys. Wow, lope. Ya, gambar lope. Iki ceritanya wong nembak ya.
panah asmara lagi nembak cewek gitu guys. Pengertian vektor. Perhatikan yang bersamping. Seorang melesatkan anak panah. Anak panah guys. Anaknya guys yang dilepas ya. Anak panah dari busur. Saya tanya, mana panahnya, mana busurnya guys? Iki jenenge busur. Ini jenenge anak panah yang diceklik ini guys. Iki jenenge anak panah ya. Anak panah. Ya sing nembak sapa guys? Bapakmu ya, ibumu ya. Kowe nembak cewek ngono ya. Seperti itu ya guys. Ya. Ini salah satu contoh ya. Orang ketika mana dia harus tahu tujuan guys. Wah, suaranya orang kena dikompromi guys. Iki kudu gomik iki. Ana sing duwe mikir ibu. Bu? Ana sing duwe mikir. Halo. Nah, iki cocok. Ihir. Pinjem dong. Amit. Ih, cocok kabel dawa iki. Lu ning ndi, Mbak? Guys, wong apian guys iki lho. Ana sing minjem kabel dawa full. Ya. Saya lagi merekam ini. PowerPoint jadikan video. Saya kasih tambahan begini. Oke guys, saya lanjut ya guys. Anak panah tersebut digunakan sebagai simbol dari gambar vektor. Jadi kalau misalnya kita mana nggak tahu arah itu bahaya, bisa mana sanggon-gon ya. Pokoknya sekolah Tunas Harapan orang dia arah kebangetan we. Salah glundung ae. Jadi kamu sekolah di Tunas Harapan harus punya tujuan pinter ya. Lanjut ya. Rada grogi guys, ana Bu Santi ndelok aku. Kayak ngerti Bu Santi apa ora? Mungkin nek ini sekolahan ketemu Bu Santi ya, salam gitu ya dari Pak Nuri. Oke, lanjut ya. Karo kenalan guru-guru liyane. Nek daring kowe minta Bu Guru, daring iku anak ibunya harus nampil Bu biar kelihatan. Ben disapa alasannya ngono guys. Ya nih. Oke ya, kita lanjut ya guys. Nah, contoh guys. Iki ceritanya iki titik A. Kemudian ini titik B. Ya, iki Cak, dari A sampai titik B, iki jenenge nilai. Ya, dawa cendak iki lho Cak. Ya, panjang pendeknya ini menyatakan nilai. Makin panjang makin besar, makin panjang makin besar. Ojo panjang-panjang ya. A sampai B ini nilai. Kemudian lihat nih tanda panahnya nih. Tanda panahnya ini menunjukkan arahnya kemana, betul ya. Ya. Jadi vektor itu digambarkan seperti ini. Misalkan contoh lagi nih Pak Nuri buat ya. Misalnya gini. Saya buat dari P misalkan ke S ya, PS ya, PS. Ya, saya beri tanda panah. Ini nilainya ya, ini nilai sekian gitu nilai. Ini ada arahnya kemana gitu guys. Oke guys, seperti ya guys. Nah, seperti itu ya. Vektor digambarkan dengan anak panah seperti gambar di atas. Panjang anak panah menyatakan besar atau nilai panjang. Ya, AB. Ya, kalau Pak Nuri berarti apa nih Pak Nuri? PS, kode seret seperti itu. Kalau AB gini tulisan begini. AB seret begitu. Oke. Nah, ya. Gitu. Jadi ada arahnya, ini arahnya, ini nilainya. Nah, ini panjangnya nilainya, ini arahnya begitu guys. Oke guys, lanjut guys. Nah ini mana nih? Iki ceritanya vektornya membentuk sudut gundul. Sudut ya, sudutnya berapa? 45. Oke. Sudutnya 45 derajat. Panjangnya dari A sampai B ini nilainya. Dia membentuk sudut 45 derajat. Ayo eling-eling saiki jajal. Kalau Pak Nuri buat mata angin. Ini utara misalnya. Berarti ini apa ini? Ini timur ya. Ini barat. Ini apa? Selatan. Ya. Gimana? Timur, utara, benar ya? Barat, selatan. Ya. Timur Tenggara gimana? Timur Tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Pinter. Timur Tenggara, tak tulis teng ya, tang. Selatan barat daya, barat laut,
BL, utara, timur, laut, TL. Ya, oke. Gitu ya guys, eling-eling guys. Ya, oke. Lanjut ya guys. Gas, suara apa lah, ngegas biar semangat kan ya. Oke, saya iki gas mani bae. Nah, ini ceritanya ini guys. A nilainya 10 Newton. A sampai B itu loh 10 Newton ya. Kemudian lewat ya. A sampai B ini nilainya 10 Newton, ini nilainya ya. Itu arahnya kemana? Arahnya ke mana ini? Ke kanan ya. Bukuin dorong meja, narik meja ya gitu loh, seperti itu. Nilai 10 Newton, arahnya ke kanan. Perhatikan gambar di atas maksudnya guys ya. P adalah vektor 10 Newton ke kanan, vektor gaya 10 Newton ke kanan, digambarkan dengan anak panah panjangnya 4 cm. Ini panjangnya 4 cm, ceritanya begitu ya. Nilainya 10 Newton. Jadi untuk menggambar P panjangnya 1 meter mewakili 2,5. Ya iyalah, ini patang senti sampai kene, sijine pira, sijine rong senti setengah, loro setengah senti. Halo Pak Mono. Sing nunggu ning ndi Pak Mono jenenge Pak? Pemain ning ndi Pak jenenge? Sing main ngablak ini, anak jenenge guru namanya Pak Mono, ngajar olahraga. Salam buat beliau ya. Jadi beliau di ngablak rumahnya ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya guys. Nah, piye guys? Nah, iki jenenge sudut vektor membentuk sudut ya. Vektor membentuk sudut. Ini vektor P ya guys, ini vektor R. Sudut antara mereka adalah 45 derajat seperti itu ya. Kemudian ya, R itu nilainya 10 Newton, membentuk sudut 45 terhadap P. Nah, misalkan Pak Tun buat lagi nih. Ini misalnya sumbu X ya, kemudian saya buat lagi ini misalnya apa ya, tak buat Z. Waduh, saking semangat ya. Nilainya misalnya ini 5. Nah, 5 ini artinya apa? Saya bilang vektor Z itu ya, nilainya adalah 5 ya, membentuk sudut berapa? Membentuk sudut berapa ini? 90 derajat. Ngono guys. Ya. Tadi ini vektor R nilainya 10, membentuk sudut 45 derajat terhadap siapa? Terhadap vektor P, terhadap P boleh ya. Z ini nilainya 5, membentuk sudut 90 derajat terhadap X. Begitu guys. Lanjut ya guys. Pokoknya sing kurang gawe channel guys ya. Ben kok tak subscribe kok. Kita subscribe-an ya. Oke. 2 buah vektor yang sama ya. Jadi 2 vektor itu dikatakan sama jika syaratnya siji, yaitu arahnya sama. Oh, ini arah yang ngulon kabeh, ngeten kabeh. Yang kedua nilainya sama. Pak, kalau arahnya tok Pak, nilainya nggak sama. Ya orang sih tidak bisa sama, tidak bisa. Harus nilainya sama dan juga besarnya sama. Panjang dan arahnya sama. Itu namanya vektor yang sama ya. Nah, vektor P dan R memiliki besar dan arah yang sama, maka dikatakan vektor ini sama. Tuh, oke. 2 vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya dari kedua vektor adalah sama. Pinter. Nah, iki perhatikan, arahnya sama enggak ini? N dan M sama ya, ke bawah semua. Besarnya sama enggak? Sama ya, berarti dia sama. Itu namanya 2 vektor yang sama, M dan N, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau 2 vektor berlawanan bagaimana? Misalnya panjangnya sama nih, ini 3 meter. Ini 3 meter. Tapi ini arahnya ke kanan, ini arahnya ke kiri. Iki jenenge berlawanan. Berarti nanti A itu ya Cah. A, vektor A itu sama dengan ya apa namanya? B tapi dibalik Cah. Min B. Ya. Iki nek B ini dibalik seperti itu. Maksudnya piye Pak? Gini loh, Bro.
Iki misalkan vektor P, arahnya kan ngulon kanan ya, segitu ya. Ya, kalau misalkan saya buat min P ya begini, tuh sama panjangnya, tapi arahnya dibalik. Ini namanya min P. Oke cai. Iki misalnya vektor A, ya, vektor A. Saya buat min A nih. Min A-nya bagaimana? Min A-nya gini, tuh ke bawah, arahnya ke bawah, panjangnya sama. Seperti itu. Understand apa enggak? Gitu ya. Ya, A karo B kan panjangnya sama tapi terbalik. Ya berarti sakjane itu A itu ya sama dengan min B. Kalau B ini sekian, tak balik kan jadi begini min B-nya. Ya, kan ke sana min B-nya. Tuh, ya kan? Podo karo A kan? Nah, begitu coy. Oke, guys. Bakal orang mudeng takon ning YouTube di komentar, ben komentar yang ramai ya. Vektor A, B memiliki besar yang sama tapi berlawanan arah. Dua vektor dikatakan berlawanan arah jika kedua vektor sama tapi arahnya berlawanan arah. Sini seperti lah mau ya, lanjut aja ya. Nah, misalnya gini. Kita lanjut aja. Ini penjumlahan vektor. Ada vektor A 5 Newton, vektor B 3 Newton, arahnya sama. Kemudian ditambah 0. Nah, tinggal disambung aja, guys. Ya, sambung aja ya. Ini sambung aja sama sini. Berarti kira-kira 5 tambah 3 sama dengan berapa? 8 ya kan? Lanjut ya, guys. Guys ngerti ya guys ya penjelasannya kurang lebih. Lanjut ya guys. Ya, ini berlawanan sekarang. Kita jumlah nih. Ya, mono 5. Ya, mono telu. Ya, 5. Ya. Ini ke kanan 5, ke kiri 3. Jadi kalau di total sama dengan ya 5 min 3 sama dengan 2. Arahnya kemana guys? Arahnya ke kanan ini. Ini 3 sisa ini ya, gitu ya. Oke ya, lanjut ya. Nah gitu ya. Yang terakhir nih, melukis vektor dengan cara poligon. Misalnya ini A ya, ini A, ini B, ini C ya. Ini B membentuk sudut 45 derajat ya, panjangnya sekian, C panjangnya sekian, arahnya ke atas, A panjangnya sekian, arahnya ke kanan. Kemudian diapakan kira-kira? Oh, langkah-langkah melukis resultan A dan B. Waktu itu poligon guys, kayak sepeda ya guys. Saya kira lagi rame nyepeda poligon ya. Oke, kita lihat A tadi ya, terus ditambah B ya, terus nah inilah A ditambah B. Jadi A terus disambung aja ini sambungannya sambung karo B mau, terus resultannya adalah dari awal di akhirnya ditarik garis lurus ini R ya, R ya, seperti itu aja begini. Nah ini oke ya, itu resultannya. Nah ini bagaimana, langsung tak tulis ini ya. R nya adalah meja nah, R nya sama dengan Pitagoras ya. Akar dari A kuadrat B kuadrat plus 2 A B kuadrat. Seperti itu. Catatannya mana? Ini datanya. Kira-kira data tidak lain adalah kira-kira datanya. Datanya itu 180. Dari mana Pak? Ini 180 ya, dikurangi 45. Ini masih dalam akar ya? Masih dalam akar. Seperti itu.
Oke ya. Next. Nah, saya kalau misalkan A, B tambah C, ini A nya ditulis, B nya ditulis, disambung aja kali terus nyambung terakhir, terus inilah resultanya, seret begitu. Oke, sambung aja gambarnya kayak koron itu, ya. Seperti itu. Oke, sepintas untuk vektor seperti itu. Ada juga sih yang seperti ini nih. Jajaran genjang. Apa sih jajaran genjang? Ya seperti ini, A tambah B tambah C. Nanti kalau A tambah B itu kayak gini nih. Langsung aja. Nah, ini A terus B. Nah, dibuat bayangan. Ini B bayangannya iki. A bayangannya iki. Lama-lama kan disambung. Kalau tadi disambung, sekarang enggak. Dari pangkal ke pangkal. Nanti resultannya mana? Ini resultannya. Ini resultannya R. Nilainya sama ini, nilainya sama. Ya. R ini adalah apa? A, ya, A ditambah B kan begitu kan. Nilainya sama. Ya. Itu cuma beda cara saja, tapi nilainya sama. Ya, seperti itu ya. Oke ya. Sekian dulu ya pembelajaran vektor. Daripada nanti kamu panas. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Untuk mengenai penjumlahan vektor. Itu. Nah, ini RA tambah B ya. Ininya sama. Oke, sekian dulu dari Pak Nuri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channelnya Pak Nuri. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan selalu menjaga diri. Terima kasih. Ingat, jangan lupa di mana tempat adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita, dan kapanpun jam pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum.